Tentu saja begini, eh, makanya kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ya ini kita harus ambil hikmah, kita harus ambil pelajaran bahwa investasi itu harus berhati-hati. Kalau dalam teori ekonomi itu ya hati-hati sebelum membeli. Jadi harus diperhatikan apalagi kalau di sini sebenarnya kan ada trading yang legal ya, itu mungkin lebih aman gitu. Yang di yang resmi ada izin dari Bapeti kalau tidak salah itu ya. Dan intinya harus hati-hati dan terus kemudian tentu saja kalau sudah ada kerugian ya segera melapor. Melapor kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian itu ke reskrim untuk melapor dan agar bisa dilakukan tindakan selanjutnya itu sesuai dengan Baik, kewenangan Bapak Polisi. baik. Baik Mas Ari, ini saya akan bacakan beberapa komentar dari warganet nih Mas. Mungkin Mas Ari juga ikut menanggapinya ya. Ini Ya, ada yang bertanya nih Mas, harus lapor kemana nih? Kalau kita ini dikasih orang tidak kenal begitu, sebesar uang 50.000 begitu, karena bagi-bagi uang di jalan. Ini kalau kita bisa tahu dari mana kalau misalnya uang ini dari tindak pidana kejahatan atau tidak begitu Mas? kalau bagi-bagi uang yang cuma 50.000 kelihatannya ya mungkin tidak ya, tidak ini tidak apa namanya tidak bisa dikatakan pencucian mungkin ya enggak bisa dimasukkan dalam kategori itu ya. Tapi kalau memang ada laporan jadi itu ya segera dikembalikan saja. Baik, berarti di sini kalau melihat dari nominal uangnya juga ya Mas Ari ya berarti ya. Ya pada prinsipnya kalau pencucian uang kalau biasanya kalau namanya pencucian uang ya biasanya dalam dalam jumlah besar gitu ya. Yang diserahkan kepada biasanya keluarganya atau temannya, teman Hmm, dekatnya dan sebagainya itu. Tapi kalau dalam konteks seperti itu belum pernah sih saya menemui kasus seperti itu belum pernah. baik. Ini kalau melihat dari kasus dari salah satu influencer nih Mas yang juga terkait dengan trading ilegal tadi, Hmm. kan sempat nih Mas si afiliator ini juga membagikan uangnya pada salah satu influencer dan itu viral di media sosial. Kemudian influencer ini apakah nanti juga bisa dijadikan tersangka nggak sih Mas ketika dia menerima dari uang yang akhirnya ternyata berasal dari trading ilegal dan juga TPPU begitu? Eh, Kalau kita merujuk pada pasal 5 tadi, itu kalau pertanyaan bisa atau tidak bisa. Tapi Hmm, alangkah baiknya kalau memang tidak tahu kalau itu hasil dari kejahatan segera dikembalikan saja. hmm, gitu. Kalau Berarti memang awalnya memang benar-benar tidak tahu. baik. Berarti kembali di sini memang harus tetap dikembalikan, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi tersangka kalau misalnya dia tahu itu Tahu. dari tindak pidana kejahatan begitu ya Mas ya. Betul. Baik. Ini ada komentar lagi nih Mas dari warganet seperti ini. Uang pemberian kok ditagih lagi begitu. Sebenarnya kalau kita melihat dari orang yang menerima uang dari tindak pidana kejahatan, sebenarnya itu kan sudah sebagai pemberian, Mas. Kenapa harus ditagih kembali gitu dari pemerintah? Bukan Perintah. ditagih karena begini. Jadi kan kalau memang di sini di tindak pidana pencucian uang itu memang ada pasal yang mengatur itu gitu loh, mengatur ada sanksi pidananya gitu. Karena memang pidana itu ya adalah sanksinya adalah sanksi nestapa gitu. Jadi memang kalau ada aturan di situ ya harus ditaati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.